Halo semuanya, saya Natasha. Saya Fani, saya Jesslyn, saya Lucia, saya Marisa, Saya Piersong. Selamat menyaksikan video kami. Kalian pasti tahu kan perubahan zaman yang berbeda seiring bertambahnya waktu? Nah, kalian sadar gak sih apa saja yang berubah? Bagi yang tidak tahu, maka di video ini kami akan memperlihatkan beberapa contoh dari perubahan sosial zaman dahulu dan sekarang. Lucia, sedang belajar untuk kuliah nanti. Oh, kan kuliahnya nggak wajar. Kalau kita belajar untuk kuliah nanti kita bisa menjadi sukses loh. Jadi apa kalau nggak masuk kuliah? Kuliah kan tidak menentukan kita jadi sukses dan tidak sukses. Saya aja lagi belajar cara mengatasi keuangan dan cara investasi. Pada zaman dulu banyak anak-anak yang main permainan bernama ABCD itu sangatlah populer dilihat dari video ini ya. Zaman sekarang banyak anak-anak dari dewasa sampai anak kecil main permainan online yaitu Mobile Legends sangatlah populer. Orang zaman dulu biasanya menyimpan stok barang mereka dalam bentuk catatan di buku besar stok atau buku hitungannya. Mereka akan membuat tulisan tangan dengan tinta dan memakai kertas atau lembaran kulit untuk mencatat daftar stok barang, jumlah, dan harga saat itu berlaku. Mereka akan menggunakan peralatan dasar seperti kompas, kalebida, dan akuntansi sederhana untuk menghitung jumlah stok dan harga barang yang dijual. Orang zaman sekarang biasanya melakukan pencatatan stok dengan menggunakan teknologi komputer seperti Excel atau aplikasi di perangkat seluler mereka. Seperti aplikasi Stock Control, teknologi ini memungkinkan orang modern untuk lebih mudah mengatur dan memantau stok barang dengan efektif dan efisien. Di zaman dulu, orang membeli kebutuhan primer seperti makanan dan pakaian dengan mengunjungi pasar tradisional atau toko-toko kecil yang menjual kebutuhan pokok. Sedangkan di zaman sekarang, orang umumnya membeli kebutuhan primer seperti makanan dan minuman di toko-toko besar atau supermarket. Dan salah satunya itu adalah e-commerce yang menyediakan berbagai macam produk termasuk kebutuhan primer, makanan, minuman, produk kebutuhan pribadi. Apalagi biasanya di e-commerce itu banyak diskonan. Apalagi pada zaman dahulu, untuk membeli suatu barang kita harus sampai ke tempat tersebut. Sedangkan zaman sekarang, ada tersedia ojek, kurir yang mengantar paket kita. Jadi kemungkinan itu akan lebih mempermudah kita. Orang zaman dulu umumnya merasa keberatan dengan biaya sewa toko yang mahal, karena mereka beranggapan bahwa biaya ini dapat menguras biaya yang lain, seperti biaya makan dan biaya hidup sehari-hari. Selain itu, mereka juga merasa khawatir bahwa biaya sewa toko yang mahal akan menghambat mereka untuk mengembangkan bisnis. Dan orang zaman sekarang sering menggunakan teknologi seperti media sosial untuk memperkenalkan dan memperluas jangkauan dagangannya. Dengan menggunakan teknologi, penjual tidak perlu lagi untuk sewa toko dan dapat dengan mudah mengakses pasar yang lebih luas dan mencari pelanggan baru. Orang zaman dulu umumnya melakukan promosi dagangannya dengan mengandalkan mulut ke mulut atau word of mouth, serta dengan memanfaatkan iklan di surat kabar dan iklan radio lokal. Sedangkan zaman sekarang, banyak orang yang memasarkan produknya melalui sosial media, entah dengan mengiklankan produknya, ataupun live streaming, ataupun sesuatu yang dapat menarik perhatian pelanggan. Bisa juga melalui influencer yang memiliki banyak follower untuk mempromosikan produk tersebut, sesuai dengan target audiensnya. Baru aja blok aja kali ya Bunda ya, tapi jujur saya bisa aku masih bisa menahan marah-marahan. Biasanya jika target pasar sesuai, banyak orang yang akan menyukai produk kita lalu membelinya. Eits, tapi tidak segampang itu ya. Pastikan produk yang kamu jual berguna dan bermanfaat. Salah satunya seperti minyak kemiri ini. Banyak toko yang tersebar luas jual minyak kemiri organik, yang dimana ini dibuat dengan bahan herbal, tradisional, dan pastinya aman dan ampuh. Seperti minyak kemiri yang dijual, di sini ada beberapa manfaat yang ditulis. Salah satunya dapat menumbuhkan, menebalkan, dan merawat rambut. Lalu, apakah ini benaran atau cuma marketing? Nah, yuk kita cek bersama. Dari ribuan customer, banyak yang bilang bahwa ini adalah minyak kemiri asli karena dapat dicium melalui wanginya. Dan juga banyak customer yang bilang produk kemiri yang dijual oleh toko ini ternyata beneran bagus dan dapat menumbuhkan rambut. Sellernya juga ramah, packagingnya aman, berarti produk tersebut memang bagus. Jadi setiap kalian ragu ingin membeli suatu barang, pastikanlah untuk mengecek review-review customernya. Apakah ini bagus? Apakah ini aman? Nah, jika iya, kalian tidak usah ragu lagi. Dan begitulah tips dari saya, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.